Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari Pendidikan Biologi 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Adapun pengertian dari pembelahan mitosis adalah menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom induknya. Melakukan pembelahan sekali berlangsung pada masa perkembangan embrio, pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan suatu organisme. Pembelahan mitosis antara telofase dengan profase berikutnya dihubungkan oleh interfase. Jadi pembelahan mitosis ini berlangsung dalam 4 fase. Pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Baik, saya jelaskan dulu tahapan pembelahan dari mitosis. Yang pertama tadi profase. Jadi profase ini pertama membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau bisa disebut dengan fragmen. Yang kedua, benang-benang kromatik memadat menjadi kromosom. Selanjutnya itu metafase. Jadi pada tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Selanjutnya anafase. Yang pertama, kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir yaitu telofase. Yang telofase ini, membran inti mulai kembali bergabung. Yang terakhir, kromosom mulai meregang. Baik, selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis berlangsung 2 kali. Sifat sel anak berbeda dengan sel induknya. Jumlah kromosom sel anak adalah setengah dari jumlah kromosom induk, yaitu N haploid. Dan juga jumlah sel anak yang dihasilkan adalah 4 buah. Terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Jadi pembelahan meiosis ini juga berlangsung dalam 4 fase. Yang pertama profase, yang kedua anafase, yang ketiga metafase, dan yang terakhir telofase. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 fase dalam pembelahan meiosis. Yang pertama, profase pertama, ciri pada tahap meiosis 1 ini yaitu kromosom mulai memadat dan berpasangan dengan homolognya. Pada dasarnya, meiosis pertama dimulai dengan profase yang sangat panjang yang dibagi menjadi 5 fase, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Selanjutnya itu fase metafase pertama. Pada tahap meiosis ini, pasangan kromosom yang homolog menyelaraskan secara acak pada lempeng metafase. Konfigurasi meiosis ini tersebut menjadi sumber materi genetik karena kromosom dari orang tua laki-laki dan perempuan tampak serupa tetapi tidak persis sama. Yang ketiga yaitu anafase pertama. Jadi kromosom homolog menjadi terpisah pada fase meiosis ini ketika mereka ditarik ke arah ujung yang berlawanan dari sel. Namun kromatid sister tetap melekat pada pasangan mereka dan tidak bergerak terpisah. Yang terakhir yaitu telopase. Telopase pertama ini, pada tahap ini kromosom akhirnya dipisahkan di sisi sel yang berbeda. Selain itu, tahap meiosis telofase memiliki ciri kromosom kembali ke bentuknya yang tidak memadat ketika membran nuklir direformasi. Pembelahan sitoplasma disebut sebagai sitokinesis. Terjadi secara bersamaan dengan telofase pertama meiosis dan menghasilkan 2 sel anak, yaitu haploid. Selanjutnya yaitu pada profase kedua, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi profase 2 ini, tahap profase 2 meiosis hampir mirip dengan profil mitosis. Dalam tahap meiosis profase 2, cirinya amplop nukleus hancur ketika kromosom memadat. Selain itu, sentrosom terpisah satu sama lain sementara serat gelondong mencoba menangkap kromosom. Yang kedua itu metafase kedua. Sama seperti pada meiosis 1, meiosis 2 adalah ketika kromosom menyelaraskan di pekat metafase karena perlekatan serat gelondong ke sentromer kromosom.
Pemisahan berbagai jenis kromosom adalah apa yang menciptakan perbedaan antara dua metafase meiosis. Tahap ketiga yaitu anafase 2. Tidak seperti anafase pertama yang melibatkan pemisahan kromosom homolog, anafase 2 adalah pemisahan kromatik sister dalam meiosis. Pada tahap ini, kromosom masing-masing dengan kromatid dipisahkan satu sama lain ketika bergerak menuju kutub yang berlawanan dari sel. Yang terakhir yaitu telofase kedua. Sama seperti telofase yang biasa, tahap meiosis ini cirinya sitoplasma sel membelah secara merata dan segera setelah direformasi. Hasil telofase 2 adalah pembentukan 4 sel haploid yang memiliki masing-masing sel kromatid. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.